Baik, oke, recorded start. Eh, baik, saya persilahkan kepada Bapak Nabil Zurba untuk bisa menyampaikan materi. Kelas adalah milik Bapak, silakan Pak, monggo. Ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Saya ingin men-share screen ya. Tapi saya mohon maaf nih ya kalau agak belum terbiasa ya karena kalau di Universitas Teguh Umar kami pakai platformnya yang merek sebelah. Kalau yang ini kan punyanya Google. Jadi pas saya share screen ini ada seluruh layar. Saya coba ya. Nah, ini share. Waduh, Clear Pak, nampak. lihat nampak kan ya. Biasanya yang di share itu bagian yang aduh duh, maaf stop sharing, jauh kali larinya. Sekarang kok nggak kelihatan yang pertama ya. Bentar ya, ini tidak kelihatan yang pertama karena kita harus munculkan yang pertama dulu. Apa yang muncul pertama? Nah, udah muncul tampilan yang pertama belum yang ada judul gelombang ini? Pengertian gelombang laut. Mohon maaf Pak, Hah? presentasinya hilang. Oh, berarti salah share-nya. Bentar ya. Mohon maaf. Share seluruh layar. Share ya. Oh, ini udah kelihatan belum? Kelihatan Siap, Pak. Sudah, Pak. Ini yang apa tuh? Slide pertama yang gelombang kan. Nah, ini kalau sudah kalau saya slide show kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke deh, kalau kelihatan kita mulai aja ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan aja bertanya. Langsung aja. Kalau angkat tangan nggak mungkin ya, nggak kelihatan. Paling ya permisi Pak gitu. Nanti biar saya berhenti, biar kalian menjelaskan, bertanya. Berarti sekarang kita mulai aja. Nah, hari ini kita masuk mata kuliah gelombang laut. Kalau di tempat saya ini biasanya pertemuan yang ke-6 sebelum UTS. Kalau di sini pertemuan ke-10 ya, 10 berarti udah UTS atau udah mau selesai lah. Nah, pada topik gelombang laut kali ini kita akan membahas 4 pokok utama, yaitu pengertian gelombang laut, penyebab terjadinya gelombang laut, parameternya apa saja, dan klasifikasinya. Jadi kalau pengertian ya pengertian umum lah, apa sih gelombang, kemudian juga apa sih inti utama ataupun apa bahasa ilmiahnya lah. So, kemudian dibahas penyebab terjadinya. Dia gelombang itu karena apa ya? Apakah dia bergerak sendiri? Bergerak sendiri kan makhluk hidup, tapi kan ini bukan makhluk hidup ya. Jadi kan ada penggeraknya istilahnya. Nah, kemudian parameter apa saja yang jadi dikatakan itu gelombang laut, gelombang tinggi, gelombang rendah. Jadi ada beberapa parameternya, apa saja parameternya kita bahas. Sama mengklasifikasi ini gelombang jenis apa, ini gelombang apa, nanti akan jelaskan uh, di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama kita membahas sekilas tentang gelombang laut. Nah, dalam bidang oceanografi, ombak dikenal sebagai gelombang dalam, internal wave. Nah, fenomena ini juga ada dalam bidang meteorologi. Nah, gelombang itu berarti kalau dari penjelasan ini, dia ada dua yang memakainya. Ada yang di oceanografi atau di perairan, dia gelombang dalam. Gelombang itu maksudnya apa ya? Di dalam perairan nggak mesti gelombang itu ada di permukaan, tapi juga gelombang yang di dalam perairan. Karena di perairan lebih luas, mungkin dibilangnya gelombang itu semacam di dalam lah. Tapi kalau di bidang meteorologi, gelombang juga ada. Sana mungkin gelombang udara atau gelombang frekuensi bunyi. Di situ ada juga, cuman kita nggak membahas di situ. Jadi istilahnya gelombang itu ada bukan di kelautan aja yang pakai, di bidang lain juga ada.
Jelaskan lagi di mana gelombang menjalar pada lapisan antar muka antara udara yang hangat dan dingin, karena kedua bidang ilmu ini memang memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama berkecimpung dengan fluida. Nah, di sini dibilang sama-sama dia berada di ekosistem yang hangat dan dingin. Hangat itu maksudnya bukannya hangatnya kayak parameternya kehidupan kita, kayak minuman hangat atau apa. Dia kalau suhunya mungkin di atas 29 ya atau 30 itu udah kategori hangat. Jadi kita kan kalau bagi kita hangat juga, cuman jangan berpacu pada fluida yang air ya. Kalau ini kan fluida dibilang bersama-sama berkecimpung dengan fluida. Fluida itu kan semacam apa ya, ada molekul air lah, molekul air yang bergerak. Kalau kita jelas gelombangnya kelihatan ini airnya, tapi kalau di luar itu airnya tuh sedikit ya, kayak cuma partikel H2O kecil lah gelombangnya. Jadi tetap ada sama-sama fluida, sama-sama gerakan anginnya. Biarpun di atmosfer itu airnya kelihatan, tapi cuman kandungan airnya dikit karena kan ada H2O atau apa kan. Lanjut kita ke bawahnya, para ahli meteorologi lebih banyak berkecimpung dengan fluida dalam bentuk gas, yaitu atmosfer, sedangkan para ahli oceanografi lebih banyak berkecimpung dengan fluida dalam bentuk cair, yaitu air laut. Nah ini kayak saya jelasin tadi, kalau ahlinya di meteorologi itu di atmosfernya, kalau di ahli oceanografi dalam bentuk cair, lebih sering dalam gelombang laut. Nah, pembahasan mengenai gelombang dalam oceanografi secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian gelombang, yaitu gelombang permukaan dan gelombang internal. Nah, ini seperti saya jelasin sebelumnya, dia dibagi gelombang itu. Kalau kita lihat kan gelombangnya itu ya gelombang ombak atau apa. Sementara di sini itu gelombang ombak itu salah satu yang terlihat lah. Itu gelombang permukaan karena dia berada di permukaan laut, jadi bisa dilihat. Satu lagi kalau gelombang internal itu gelombang yang di dalam laut. Jadi dalam laut itu ada juga pergerakan gelombangnya, cuman kita mungkin tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi kalau menggunakan beberapa parameter di laut, mungkin ada parameter apa kan, ciri-ciri gelombang apa sih? Bergerak dari suatu massa yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mungkin kalau nggak secara lurus atau secara vertikal naik turun tinggi amplitudonya, itu udah dikatakan gelombang. Oh, dia bergerak zigzag, amplitudonya naik turun. Terus itu dari massa jenis ini pindah ke tempat lain. Nah, itu gelombang internal namanya. Pasti ada cara mengamatinya kalau yang sudah ahli ya. Kalau kita kan cukup di permukaan aja. Caranya sama, tapi berbeda lokasi. Itu yang dibilang tadi, gelombang terbagi dua. Ada di bagian, kok terpindah ke bagian dalam dan permukaan. Gelombang permukaan adalah fenomena yang akan kita temui ketika mengamati permukaan air laut, dan biasa disebut sebagai ombak. Nah, ombak itu berarti penyebutannya di bahasa sehari-hari, dia nama ilmiahnya dia gelombang. Nah, tapi kalau bagi sebagian orang mungkin sudah memberi nama sendiri, yang kita sebut gelombang itu biasanya orang menyebutnya ombak. Gelombang internal adalah suatu gelombang yang terjadi di bawah permukaan air laut. Gelombang ini muncul karena adanya perbedaan rapat massa, konsep fisika di setiap lapisan air laut. Nah, sini kan saya bisa tanya tuh, rapat massa tuh kayak mana sih? Nah, bahasanya baku kali ya, ataupun nggak biasa kita dengar. Itu memang bahasa aslinya seperti itu, cuman saya nggak mau ganti bahasa biasanya, biar siapapun yang membaca, dia bisa lihat nanti, oh bahasa aslinya rapat massa, cuman bahasa di kitanya tuh apa sih? Nah, kalau dijelasin ini kan, perbedaan rapat massa tuh kalau di konsep fisika, air itu kan dia bukan murni H2O, tapi air itu ada beberapa partikel lain, beberapa partikel yang menyatu itu yang dinamakan partikel air laut. Mungkin ada partikel garam, partikel pasir atau apa. Jadi kan kalau kita ambil air laut itu nggak murni air aja, ada partikel-partikel lain. Nah, partikel-partikel ini tentunya dia memiliki massa atau berat. Nah, beratnya ini kan pasti nggak sama tuh. Setiap satu gelas yang kita ambil di satu titik dengan satu gelas kita ambil lagi di jarak 1 meter berikutnya, itu kan kalau secara kasat mata sama, berat sama, tapi kalau di lautan itu sebenarnya berbeda beratnya. Nah, perbedaan berat ini itulah yang mengakibatkan dia terjadinya gelombang. Mungkin yang masanya berat akan turun ke bawah, yang
yang masanya tidak berat akan naik ke atas, karena kan jumlah air di lautan itu kan tetap ya, ada pengaruh gelombang yang di atas menggerakkan massa yang halus yang bisa digerakkan tadi, itulah yang menyebabkan terjadinya gelombang dalam teori ini. Nah, itu kan kalau kita nyebut teori, ini teori di kali ini kayak gini, nanti ada teori lain, tergantung teori mana yang dijadikan acuan dalam materi pembelajaran. Kalau saya waktu itu udah ambil teori yang kayak gini, mungkin kalau kalian di sana mendengar teori yang berbeda, ya mungkin bisa menjadikan referensi ataupun bisa kita diskusikan lah di mana mungkin kalau ada perbedaannya, tapi biasanya sama, kan beda-beda bahasanya dikit. Nah, sekarang itu pembukaan rupanya. Ini sekarang lanjut ke pengertian gelombang laut. Nah, pengertian gelombang laut merupakan suatu gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Nah, jadi di sini maksudnya itu gerakan naik turunnya air laut tanpa disertai perpindahan massa air. Nah, massa air tadi apa tuh tidak berpindah, maksudnya tidak bertukar atau apa, dia cuma mengisi tempat yang lain sih. Itu yang kayak saya bilang tadi, pengertian gelombang kan. Kalau di sini tidak berpindahan massa itu maksudnya dia masih di tempat yang sama, air laut itu masih di situ-situ juga, biarpun dia gelombangnya bergeraknya ke depan, tapi ujung-ujungnya permukaan laut nggak berpindah, tetap di situ. Koordinat pantainya tetap di titik sekian. Karena kan kalau air lautnya bergerak, kita pikir oh koordinatnya akan berubah nih, udah dulu darat sekarang jadi laut. Dia enggak, dia tetap di situ dia, biarpun bergerak gelombang yang semana, nanti dia bakal balik lagi. Makanya dibilang gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai perpindahan massa air. Nah, dia biarpun bergerak tapi di situ. Bisa kita bilang jalan di tempat lah. Tapi jalan di tempat kita berbeda. Kita jalan di tempat nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau gelombang laut ini jalan di tempatnya bisa menggerakkan suatu kapal yang tanpa tenaga motor. Lanjut, gelombang laut tersebut memiliki dimensi berupa periode gelombang T, itu di bahasa fisika ya, panjang gelombang, tinggi gelombang, serta cepat lambat gelombang. Ini kayak teori fisika lah, teori amplitudo tuh. Kayak gitulah penerapan di lautannya. Gelombang laut tersebut merupakan fenomena penaikan dan juga penurunan air dengan secara periodik yang dapat ditemukan di hampir seluruh tempat di dunia. Ya betul, kalau amplitudo tuh hampir semua tempat sih, baik di perairan, gelombang bunyi, atmosfer, dan lain-lain. Jadi pola geraknya sama dia. Pasti yang kalau kita tadi massa jenisnya besar akan menggerakkan yang kecil, ataupun itu membuat tidak rata. Begitu juga frekuensi suara yang besar juga pasti gelombangnya lebih tidak datar dibandingkan suara yang kecil. Nah, manfaat sekarang kita menceritakan manfaat gelombang laut. Manfaatnya tuh apa aja sih? Karena kan yang kita lihat dia cuma untuk gerakin kapal ya, yang jelas umumnya. Habis ini dibahas yang lain, menjaga kestabilan suhu dan juga iklim dunia. Nah, kalau yang poin nomor 1 ini, kira-kira ada yang paham nggak maksudnya apa sih? Bagaimana peran laut itu dia bisa menstabilkan suhu dan juga iklim dunia? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kayak mana sih maksudnya tuh? Menjaga kestabilan suhu dan juga iklim dunia. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan? Kalau enggak, saya jelasin juga ya. Nah, maksudnya kestabilan suhu itu dia maksudnya lebih ke pemerataan. Karena misalkan di suatu titik, misalkan kita bilang titik A, suhunya 25, 10 meter ya. 10 meter di tempat sana mungkin sama-sama pegang termometer lah. Kita pegang di sini 25, pegang di sana rupanya 26 atau berapa. Nah, itu kan berbeda. Nah, cara mensamakannya itu dia kan gini, air laut itu bergerak ya, gelombang berputar. Jadi dia bergerak ke tempat yang tadi itu mengaduk dan jadinya suhunya sama. Jadi lebih kayak gitu. Cuman yang saya ceritakan ini kan tempat yang lingkupnya kecil. Kalau jarak 10 meter sebenarnya dia bisa menstabilkan suhu yang mungkin yang jaraknya per kilometer lah bisa jadi nggak ada istilahnya ada satu perairan yang berdekatan itu di sana dingin, yang di sana hangat, itu nggak, biasanya udah bisa meratakan. Sama ratakan itu lebih manfaatnya lebih terasa bagi
organisme ya, kayak ikan, terumbu. Jadi suhunya tuh lebih sama rata. Kemudian yang kedua, melalui permukaan ombak itu terjadi pertukaran gas. Nah, pertukaran gas itu lebih ke ini, ke difusi oksigen ya. Karena yang dimaksud gas ini mungkin lebih gas oksigen atau nitrogen yang ada di permukaan lah. Jadi waktu gelombangnya tuh ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah, dia biasanya ada membawa gas oksigen atau nitrogen tadi yang akan dibawa ke lautan. Ada gelombang lagi di internal, jadi terdistribusi secara merata lah ibaratnya. Kalau kayak kita contoh bahasa sederhananya kayak ditambak itu kan ada kayak kincir ya, kayak kincir udara itu, tapi kan digerakkan juga sama balin kapalnya biar udaranya nggak di situ aja, walaupun tambaknya luas atau kolamnya luas, kincirnya berada di titik tertentu, tapi udara dan oksigennya tidak di situ, tapi akan teraduk rata ke semua kolam. Nah, itu berlaku juga di lautan. Di lautan dia nggak pakai kincir, dengan gerakan ombak besar itu aja dah tenaganya sama kayak kincir. Jadi dia bisa menyatukan semua semua tempat, bisa menyatukan oksigen ke semua tempat. Selanjutnya manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan adaptasi serta juga keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di situ kan dengan adanya gelombang tentunya banyak sekali partikel yang akan dibawa. Partikel-partikel yang akan dibawa itu berarti apa ya? Misalkan ikan di tempat kita nih biasanya suhu segini, sedimentasi segini, nutriennya ini, tiba-tiba kan ada gelombang nih. Gelombang akan membawa mungkin nutrien baru, suhu yang berbeda atau apa. Jadi makhluk hidupnya bisa lebih beradaptasi. Misalkan contoh adanya yang dekat air gunung kan, ada proses run off itu kayak semacam air yang turun dari gunung menyebar ke perairan. Nah, itu dia membawa partikel-partikel baru. Tapi kan tidak hanya di sekitaran situ aja, nanti kalau ada partikel lagi membawa ke tempat yang lainnya. Jadi semua bisa beradaptasi terhadap lingkungan itu, baik itu yang dibawa adalah hal yang baik ataupun juga mungkin limbah industri yang dibawa, ya itu hal yang buruk kan. Kemudian membantu terbentuk serta terjaganya pantai. Ya, dia lebih membuat bentuk pantainya. Iya, ada yang bilang nanti di materi berikutnya pantai itu berdasarkan gelombang. Kalau yang di pantai yang gelombangnya besar, mungkin permukaannya kurang rapi atau yang ada abrasinya atau apa kan. Tapi kalau gelombangnya halus, ya pantainya lumayan bagus biasanya, nggak curam lah, pantai yang area permukaan pasirnya lebih halus. Nah, kita sekarang masuk ke materi kedua, penyebab terjadinya gelombang laut, yaitu yang pertama angin. Angin merupakan suatu aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara. Ini kalau kita baca paragraf ini hampir sama kayak tadi. Angin itu disebabkan adanya rotasi bumi. Rotasi bumi itu kan perputaran bumi pada porosnya. Nah, gerakan memutar gitu, kita aja yang gerakan mutar tangan aja itu menghasilkan angin, apalagi gerakan rotasi bumi yang super cepat tuh, per sekian detik tak berapa, itu pasti ada menghasilkan anginnya. Nah, di situ kan kemudian ada juga tekanan udara ya. Tekanan udara kan kalau di anginnya itu ada partikel-partikel apa yang dia gerakkan, nah terjadinya pertukaran udara. Tapi itu kan cerita tentang proses terjadinya angin. Tapi angin ini berdampak kepada bisa menggerakkan, bukan menggerakkan sih, mendorong perairan tadi. Mungkin memang kalau masa jenis mungkin lebih berat air laut, cuman angin ini tekanannya besar dia bisa mendorong yang lebih besar. Kayak kita umpamakan, misalkan kita biarpun badan lebih kecil, kita pasti bisa mendorong lemari atau benda yang lebih besar karena kita yang bergerak atau mengeluarkan tenaga. Nah gitu, jadi dia akan menggerakkan gelombang tadi. Nah, ini saya juga contohin ke slide sebelumnya. Inilah yang dibilang dia menjaga pantai. Kalau dia putaran gelombangnya kecil, ya pantainya masih lumayan. Tapi kalau putarnya gelombang besar gini, bisa-bisa ya ada abrasi atau apa kan. Angin itu bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara rendah. Ya, itu jelas ya. Hampir sama kayak prinsip air ya. Dan lanjut bawahnya, pergerakan angin tersebut akan membuat terjadinya pergerakan pada air laut. Tinggi rendahnya gelombang tersebut akan diakibatkan oleh angin tergantung kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan laut. Nah, maksudnya tuh
gelombangnya itu terpengaruh terhadap angin. Kalau angin itu kencang, jadi gelombangnya besar. Kalau anginnya rendah, ya gelombangnya juga nggak besar. Itu bisa dibayangkan lah ya. Kalau emang besar anginnya pasti kencang. Kalau anginnya nggak besar ya nggak kencang. Kemudian gempa bumi. Nah, penyebab gelombang berikutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan sebuah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam bumi dengan secara tiba-tiba. Nah, di sini kan gempa bumi memang dasarnya pergerakan lempeng di bumi ya. Nah, pergerakan lempeng di bumi itu kan dia kita anggap merela ini sebagai wadah lah, wadah ember atau apa. Misalkan kita isi air, wadahnya kita ada tekanan ya dari bawah ada kita tolak atau apa, dia bakal kayak tumpah lah ya. Bukan, walaupun dia nggak tumpah, terjadi pergerakan sedikit. Nah, pergerakan sedikit itu yang dinamakan gelombang. Nah, itu yang kalau tadi kan angin itu dari atas, kalau gempa bumi dari bawah. Biasanya gempa bumi tersebut disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Ya, salah satu penyebabnya itu ya kerak bumi kan, pergerakan dia lempeng. Nah, coba perhatikan, sebentar ya. Apa? Oh nih, hidupin aja. Sebentar ya, saya hidupin printer. Masih mute, Pak. Bapak, mikrofonnya masih mute, mungkin tombolnya bisa ditekan. Oh, aduh. Saya pikir ini tadi ketekan tadi ya, atau dari awal ya? Aman, Pak. Tadi pas Bapak izin nyalakan laptop aja, Pak. Oh iya Nyalakan iya. printer. Ya, ya. Saya pikir dari awal ya, lucu juga ya. Tadi saya itu cuman setel laptop sebelah. Tadi kan pakai PC kan. Nanti udah dengar Ya. lagi ya. Nanti kita coba. Clear, Pak. Clear, Pak. Ya, share screen lagi. Seluruh layar. Ini share. Tapi saya waktu udah share screen, nggak bisa melihat orang lagi ya. Gini ya, tidak kelihatan orang. Tapi udah terlihat layarnya belum? Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi kan kalau kita bilang Sudah, coba, Pak. ya baik-baik. Coba perhatikan apabila mangkuk. Ini sudah saya jelasin tadi. Kalau gempa bumi itu ibarat gempa bumi. Pergerakan lautan yang disebabkan oleh gempa bumi itu sudah saya umpamain yang kayak mangkok tadi. Nah, lanjut. Inilah hubungan antara gelombang air laut dengan gempa bumi. Pergerakan dari dalamnya bumi tersebut dapat membuat terbentuknya gelombang laut. Bahkan lebih daripada itu. Nah, maksudnya itu kan pergerakan gelombangnya kalau dia biasa atau ada yang kayak normalnya dia cuma bergerak biasa, tapi kalau dia pergeseran lempengnya luar biasa atau lebih besar dia bisa apa ya, tumpah air ataupun apa kita bilangnya, luapannya lebih besar lah, kayak kita bawa ember tadi, kalau tergoyang sedikit ya nggak apa-apa, tapi kalau terhantamnya kuat itu bisa tumpah. Nah, itulah yang disebabkan mungkin tadi ada yang Pak Wira bilang ya, ada tsunami ataupun ada gelombang pasang. Nah, itu dia. Nah, ini saya tambahin gambaran. Ini kalau saya baca kemarin cari di luar negeri, di Jepang, dia kalau masyarakat sudah melihat jenis ikan ini adalah ikan laut dalam. Kalau udah ada ini berarti ikan laut dalam itu bergerak ke sini, ataupun dia di bawahnya ada gempa ataupun ada perbedaan suasana ya, udah dia muncul ke permukaan, itu sebagai kode bentar lagi kayaknya ada gelombang yang besar karena ikan yang bawah tuh udah dari sini. Cuman kita nggak tahu berapa lama pasca melihat ikan ini baru terjadinya gelombang. Kalau cuman sepersekian detik ya nggak keburu juga. Tapi kita nggak tahu karena kan kita harus buktikan sendiri dengan orang yang di sana. Kemudian ada juga aktivitas gravitasi bulan dan matahari. Nah, aktivitas matahari serta juga bulan
akan menghasilkan gelombang laut tipe pasang surut. Nah, jadi kan bumi itu kan ada satelitnya, ada bulan, dan itu juga dia merotasi bumi. Tentunya merotasi bumi, ya betul, merotasi bumi. Itu kan mereka sama-sama punya gravitasi ya supaya membuat inti bumi, inti matahari atau inti bulan tetap berada di tempatnya. Jadi tarikan antar gravitasi antar partikel laut bukan antara ini bintang nih, ini dinamakan bintang masalah bumi dan bulan tetap kategori bintang ya. Intinya gravitasi mereka saling menarik ini mengakibatkan air itu kan masanya tidak sebesar darat ya. Kalau darat nggak akan tertarik dia dengan gravitasi, dia bakal tetap di bawah. Tapi kalau air bisa lebih tinggi karenanya berdekatan dengan matahari ataupun bulan. Nah, ini bisa juga mengakibatkan terjadinya gelombang karena kan menarik itu kan nggak bisa kita bilang stabil ditarik terus sekali, kan ada tarik ada lepas kayak layang-layang. Nah pas tarik lepasnya itu dia mengakibatkan gelombang. Nah itu disebabkan oleh gaya matahari dan bumi. Kemudian ada juga kedalaman dasar laut. Kedalaman dasar laut itu gelombang tersebut akan sangat terlihat dan juga terasa pada saat berada di pantai. Hal tersebut terjadi karena volume dasar laut serta juga permukaan air menyempit sehingga massa air yang sudah memiliki gaya gerak akan terdorong ke atas permukaan dan akan menciptakan gelombang. Nah, maksudnya itu kalau ini lebih ke percontohannya, misalkan ada gelombang di laut. Kalau dia pengaruh kedalamannya itu di dalam perairan, habis itu juga masih dalam sih. Dalam itu dia dikit gelombangnya karena dia akan mendorong di tempat yang padat ya. Misalkan di laut dalam dia ada gelombang, dorong yang atasnya berat, susah. Tapi kalau dia sudah mendekati daratan itu bakal lebih besar karena dia kedalamannya udah nggak tinggi lagi, jadi mudah lah gerakinnya. Kayak kita misalkan ada ember ya, ada ember yang diisi mungkin ada air 10 liter atau lagi 3 liter. Yang 10 liter itu kalau kita pukul tangan kita dikit dan riaannya, tapi kalau yang 3 liter itu kita pukul langsung bisa jauh itu pukulan airnya. Nah, jadi itu namanya gelombang laut yang dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, ini contoh manfaat-manfaat gelombang laut. Sebentar ya. Bisa ngeprint kan? Bisa kan? Ya, dengan lengkap. Suara saya masih terdengar nggak? Dengar Pak. Dengar. Nah, ini contoh-contoh pemanfaatan gelombang laut. Ini contoh yang pertama itu dia sebagai kincir ya. Jadi istilahnya kan kalau kita lihat gelombang laut ya, itu gelombang. Itu bergerakan air kita jadikan untuk tenaga yang untuk kapal tanpa motor. Tapi kalau di luar negeri, bukan luar negeri sih, bagi orang-orang yang paham aja, itu dimanfaatkan lagi. Ini kita taruh mesin penggerak kincir, kalau ada gelombang laut kan bisa berputar dia. Biasanya memutar kincir pakai tenaga dinamo, pakai tenaga apa. Ini udah ada tenaga besar untuk memutar kincir. Jadi tempat simpan energi lah ibaratnya, dijadikan kayak gini lah nih kincir. Ini ada turbinnya, dia untuk menggerakkan turbin tenaganya nanti bisa dimanfaatkan untuk ya kayak PLTA, kemudian generator apa. Jadi manfaatkannya di tenaga bumi lah. Jadi tidak dibiarkan begitu aja, ada aja dipakai itu. Contohnya. Nah, parameter gelombang laut. Parameter gelombang laut tuh materi berapa ya? Kedua atau ketiga. Kita awali dengan mendiskusikan gelombang secara umum. Gelombang adalah sebuah mekanisme yang dapat membawa energi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini maksudnya tadi yang gerakan amplitudo tadi, dari energinya dari sini bisa sampai ke sana, itu dia membawa energi. Energinya tuh bukan energi yang menambah power kita ya, maksudnya tuh energi tuh gaya ya, gelombang tuh energi juga namanya. Pada gelombang mekanik, hal ini diperlihatkan ketika energi dirambatkan melalui gelombang air, mampu memindahkan gabus. Nah, itu dia. Maksudnya tuh, misalkan kita berada di titik ini, kita taruh gabus yang apa ya, gabus kardus dari TV lah, atau ya styrofoam putih itu. Kalau kita taruh di laut, dia bakal pindah. Nah, berpindahan itu yang dimaksud perpindahan energi. Dia jadi energinya tuh bergeser, ataupun dia dengan energinya bisa pindah satu tempat ke tempat lain. Nah, itu dia perpindahan. Jadi
tergantung kita juga memaknai energi. Jangan kalian pikir energi tenaga dalam itu kan maksudnya dia berpindah. Kalau orang zaman dulu mungkin bilang, ada tenaga dalam tuh dia bisa mindahin gabus. Padahal gabus itu bergeser karena gelombang tadi. Nah, olengnya kapal di laut seringkali disebabkan oleh ombak laut, membuktikan adanya sejumlah energi yang dibawa oleh gelombang. Ya kapal oleng itu kan ya pasti karena ada gelombang juga kan. Nah, panas gimana? Bisa. Panas matahari yang terasa di bumi juga disebabkan karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari yang merambatkan atau meradiasikan energi panas ke bumi. Nah, itu dia. Yang panas matahari juga gitu ya. Yang awalnya itu kan sangat panas ya di daerah matahari, dikasih dorongan tenaga atau kemana dia mengakibatkan tidak sampai panasnya di sini, cuma panasnya ada tertentu aja. Kopi satu kan? Hah? Nggak bisa kopi 3, dia harus kopi 1 yang connect di printer tuh. Kopi 3 nggak bisa tuh. Lanjut, amplitudo dan energi. Nah, bisakah kita mengukur seberapa tinggi puncak atau seberapa rendah palung yang dicapai suatu gelombang? Nah, maksudnya tuh gini, bisa nggak sih kita mengukur kapan gelombang yang paling tinggi dan kapan cekung terendah? Nah, itu ada metodenya. Biasanya kalau kita pakai praktikum oceanografi itu ada, kita bawa papan tiang itu kita pasang di titik mana, nanti dia amati dia kapan yang pas tingginya, kapan yang pas rendahnya tadi. Itu mengukur amplitudonya, amplitudo yang kayak gini kan. Amplitudo adalah jarak antara garis tengah dan puncak atau palung di satu gelombang. Ya, dia dari yang puncaknya, tengah, sama bawah. Itu dia jarak. Nah, dengan mengetahuinya kita dapat mengukur seberapa banyak energi yang diangkut oleh gelombang. Nah, ini ya, dengan mengetahui berapa amplitudo tertinggi, kapan terendah, kita bisa mengetahui berapa sih tenaga yang dari gelombang itu. Nah, dengan kata lain, semakin besar amplitudo, semakin banyak energi gelombang bawahnya. Ya misalkan kita bilang kan, tingginya segini yang pertama, habis itu rendahnya segini. Jadi itu pelan, tapi kalau tingginya segini, rendahnya segini, berarti tenaganya besar. Udah bisa belum? Nah, susunan gelombang atau parameter gelombang. Dia ingin lihat susunan gelombang itu apa aja. Susunan gelombang di lautan baik bentuk maupun macamnya sangat bervariasi dan kompleks. Ya, jadi kalau bagi kita ya kayak gini aja gelombang, semua gelombang. Sementara dia kalau untuk orang yang berkecimpung di bidang oceanografi, dia dicari lebih detailnya, apakah dia model belok ataupun lebarnya yang miring atau jadi lebih banyak itunya lah, lebih banyak pembedanya. Kalau kita mungkin secara umum aja gelombang biasa gitu kan. Untuk itu para ahli mendesain sebuah model gelombang buatan untuk memudahkan dalam mempelajarinya. Nah, ini maksudnya kalau kita pikir tadi gelombang itu ada banyak. Yang mana kita pelajari? Harus di laut terus nih. Di laut terus kan, di laut permukaan di pantainya kan gelombangnya itu aja. Kita kalau mau lihat ya harus di sumber yang pertama ataupun di tempat yang lain kayak di tengah-tengah perairan. Nah, tengah-tengah perairan kan agak susah. Makanya mereka buat kayak lab laut lah untuk mempelajari gelombang itu. Nah, cara buatnya kayak mana ya? Ya dibedakan sumbernya. Sumber gelombang tadi ada angin ya, mungkin tekanan anginnya dibedakan. Habis itu tekanan yang bawahnya mungkin bagian bawahnya coba di setel ya, mungkin ada kayak gempa, bisa membuat gempa bumi buatan lah yang mengakibatkan kita bisa tahu kalau gempa bumi sekian, kekuatan sekian, anginnya sekian, kayak mana dia gelombangnya. Jadi kita bisa mensimulasikan kepada masyarakat. Walaupun bentuk gelombang ini kemungkinan tidak akan dijumpai sama seperti gelombang laut sebenarnya. Ya, makanya dibilang nggak sama dengan sebenarnya karena ini mencoba dengan rekaan manusia. Sementara kan di alam dia beda lagi keadaan di alam. Maksudnya kayak manapun kita coba dia belum bisa membuat dia seperti di alamnya lah. Ya itu wajar lah, juga tahu kan. Nah, sini penjelasan tentang kalau kita bilang pengenalan bentuk dari gelombang tadi, saya bilang tadi bentuk tubuh sih, mana tangan, mana kaki, mana apa. Cuman sini nggak sebut tangan atau kaki. Ada crest, disebut crest, stroke, wave height. Kalau crest merupakan titik tertinggi atau puncak sebuah gelombang. Nah, bisa dikatakan kan ini dia crest. Tapi ini crestnya bukan di bawah ya, ini naik ke atas nih maksudnya. Nah, ini crest. Nah, tingginya di sini. Stroke merupakan titik terendah. Nah, ini titik terendahnya ini nih.
Ini kan yang tinggi tadi crest, ini trough. Kemudian wave height merupakan jarak vertikal antara crest dan trough, disebut juga tinggi gelombang. Nah, ini wave height, jarak vertikal antara tinggi apa tuh? Batas dia tinggi sama rendahnya itu berapa nih jaraknya. Nah, jarak ini nih. Nah, dari tinggi ke rendah itulah tinggi gelombang tadi. Cuman kalau di laut yang bergerak-gerak terus kan pusing kita, maksudnya susah nandainya. Tapi kalau udah terbiasa ataupun di foto bisa diketahui. Kemudian ada wavelength, merupakan jarak berturut-turut antara dua buah crest atau dua buah trough. Maksudnya kalau ada dua kali kayak gini, berapa sih jarak kalau dia dua kali? Kemudian wave period, waktu yang dibutuhkan crest untuk kembali pada titik semula. Berarti kapan dia ke atas, kemudian kapan dia muncul lagi ke atas, itu ya namanya wave period atau periode gelombang. Jadi kalau terlalu kayak gini berarti tenaga besar, tapi kalau kayak gini balik lagi dia ke atasnya agak lama berarti tenaganya nggak besar-besar kali kan. Aduh, sebentar ya. Kemudian ada wave steepness, perbandingan antara panjang gelombang dengan tinggi gelombang, disebut dengan kemiringan gelombang. Nah, itu maksudnya tuh antara panjang gelombangnya tadi dengan tinggi gelombang dibuat semacam perbandingan lah, di mana sih tingkat elevasi atau kemiringan gelombangnya tuh. Jadi ibaratnya kalau kita sekali praktikum, nanti disuruh jelasin ataupun disuruh lihat di bagian mana sih, yang mana sih wave period, mana sih wave steepness, mana wave length, nanti bisa ditanyain. Coba kamu si Dewi itu siapa, coba tunjukkan wave length, kamu tunggu nanti ini panjang gelombang Pak, kemudian dia turun lagi sini, nah itu tadi wave length. Kemudian ini yang jarak pertama segini dan kemiringan segini ini wave steepness. Nah itu. Kemudian ada klasifikasi gelombang laut. Menurut Beer itu biarpun acuan lama ya, kalau kita di akademik kan acuan baru. Kalau acuan lama ini ibaratnya acuan yang pertama kali. Gelombang di permukaan laut dapat diklasifikasikan berdasarkan periodenya sebagai berikut. Kalau dia di bawah 1 detik, itu namanya capillary waves, atau bahasa kita cuma riak ya, yang kecil-kecil itu. Waduh, lagi ngajar pula dari support. Kemudian kalau yang 1 detik itu namanya wine waves atau chop atau dinamakan gelombang. Kalau dia udah sampai 10 detik itu namanya swell atau breaker atau alun ya. Breaker tuh kayak pemecah gelombang yang besar tuh, itu 10 detik. Tapi kalau udah menit namanya ada gelombang pelabuhan besar. Kemudian kalau per jam itu pasang surut. Nah, jadi ada namanya dia, atau air yang tinggi itu. Ada ria, ada gelombang, ada pasang surut, ada gelombang pelabuhan. Jadi kan ada banyak nama lah. Kemudian dari Triad Mojo ini dia membedakan gelombang dalam berdasarkan kedalaman, dibedakan yaitu gelombang perairan dangkal apabila cuma 1-20, gelombang perairan transisi sama gelombang perairan dalam. Ya kalau tadi berdasarkan kedalaman, kalau yang atas berdasarkan lamanya tinggi gelombangnya, kalau yang ini berdasarkan kedalamannya. Jadi setiap kedalaman itu mengakibatkan perbedaan tenaga gelombangnya. Nah, satu berdasarkan lama, satu berdasarkan dalamnya ya. Nah, tipe gelombang bila dipandang dari sisi-sisi sifatnya itu ada beberapa jenis. Berdasarkan klasifikasi macam jenis gelombang laut, itu berdasarkan sifatnya ada 2 macam. Gelombang laut pembangun, pembentuk pantai, merupakan suatu gelombang yang ketinggiannya itu kecil dan kecepatannya juga rendah, dan pada saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen pantai. Ini dia contohnya. Dia nggak tinggi-tinggi kali, dia juga nggak banyak energi, tapi begitu kena di pantai dia akan menarik lagi airnya ke dalam, jadi dia membentuk pantainya. Kalau dia pelan ya pantainya biasa, tapi kalau dia geras gelombangnya itu bisa-bisa kayak abrasi ya, karena banyak kali yang ditarik tadi. Nah ini juga gelombang perusak ya. Gelombang perusak tuh hampir sama kayak tadi, tapi ini lebih lebih menariknya lebih cekung, jadi dia bisa banyak tertarik pantainya ya. Lama-lama kedalaman pantainya berkurang karena semakin tarik terus semakin dalam kan. Itulah makanya ada di sebagian laut nggak bisa berenang di situ, karena semakin hari semakin dalam dia jarak pantainya. Itu mengakibatkan bisa-bisa kita ketarik sama tipe ombak yang kayak gini. Kemudian berdasarkan ukuran dan penyebaran. Nah, ini yang ada tadi ya, berdasarkan ukuran dan penyebaran gelombang, ada yang
gelombang kapiler yang kayak riak tadi saya bilang. Habis itu juga ada yang gelombang angin. Kalau angin dia lebih besar gerakannya. Kalau yang pakai tempat yang riak itu mungkin ya begitu kencang. Kemudian ada gelombang alun atau swell wave, itu yang pemecah ombak di tebing ya, lebih besar kayak gini lah. Kemudian ada gelombang pasang surut tidal. Nah ini cuman ilustrasi aja, cuman yang besar dia pasangnya sampai tinggi, cuman nggak setinggi ini juga. Ini kan tergantung pasang surutnya seperti apa kan. Kemudian tibanya gelombang di pantai akan terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama ada swelling wave zone, yaitu zona dangkal gelombang atau build up. Nah, jadi maksudnya air di perairan tuh ada waktu sampai pantai ada beda lagi. Ada swelling zone tuh semacam kayak mau gelombang terakhir, kemudian ada yang masih agak tinggi ya. Waktu udah sampai pantai nanti ada kayak surf zone untuk selancar yang tipenya kayak memanjang cekung, sama yang swell zone ini kayak lebih seplas atau percikan aja lah, nanti dia bakal balik lagi atau apa kan. Ada breaker zone, surf zone, swash, back swash. Kalau back swash tuh udah ada gelombang tapi dia yang balikin lagi, kayak narik balik lah ke perairan, itu namanya back swash. Kita semua kita bilang gelombang kan. Kemudian pergerakan gelombang secara terus-menerus akan mengalami perubahan arah akibat gangguan angin atau pulau atau lurus arus pantai yang gelombang balik. Nah maksudnya tuh gelombang kan awalnya tuh terbawa gitu ya kalau lurus, tapi kalau ada dinding pantul ibaratnya pulau, kalau pulau dinding pantul lebih pulau, jadi pulau itu kan waktu kena air dia akan balik ya, karena pulau kan lebih kuat. Gitu juga angin di sana, misalnya ada gelombang ya, ada gelombang lagi, dia akan mengakibatkan perubahan arah. Kalau contoh ini kan kalau refleksi itu dia yang lurus, balik membalnya lurus gitu. Ada gelombang kena air balik lagi, tapi kalau refraksi merupakan gelombang mendekati pantai mengalami pembelokan arah, jadi pas kena lahannya itu dia berbelok ke arah lain lah tenaganya. Kemudian kalau difraksi itu gelombang terpisah pecah, mungkin kalau pecah itu dia bukan pulau yang berbentuk cekungan ya, kalau pulau cekungan mungkin belok, tapi kalau dia kayak dinding kayak karang atau apa dia pecah atau balik lah ibaratnya, jadi lebih keras di pemecahannya di fraksi. Materinya udah habis, tapi saya ada siapin 3 slide tambahan ya, saya jelasin dulu. Nah, ini menjelaskan tsunami yang kayak Pak Wira bilang tadi, saya jelasin dikit aja. Tsunami ini biasanya sering muncul di lautan Pasifik, sebab daerah tersebut sering mengalami aktivitas seismik. Jadi kan, kita bilang tsunami itu sering terjadi di Samudra Pasifik. Kenapa Samudra Pasifik? Jadi kalau saya pernah ngajar di materi, kalau di saya ya, di materi awal tuh udah dibilang, terjadinya gempa itu karena Indonesia berada di lingkaran cincin api ataupun tempat yang sering terjadinya pergeseran lempeng, atau ibaratnya ya, misalkan ibaratnya kita nih bumi itu bola, garis khatulistiwa kan berada di bagian yang paling luar ya. Nah, paling luar itu misalkan kita memutar suatu bola, yang paling kencang putarannya itu kan yang bagian luarnya itu. Nah, bagian luarnya itulah yang sering tergesernya lempeng. Ini dia di bagian khatulistiwa ini, makanya sering bisa berpeluang lebih sering tsunami lah dibandingkan dia di permukaan Eropa atau Amerika nih, karena kan kalau putaran itu ya pasti di bagian tengah nih keras, yang di atas ini nggak begitu keras. Kemudian deteksi gempa bumi yang akurat bisa memberikan peringatan saat tsunami menuju pantai dengan jarak tertentu dari pusat gempa. Nah maksudnya tuh kalau kita udah punya sih alat yang bagus tuh, kalau ada gempa dia bisa diprediksi, kalau gempa sekian, angin sekian, berarti gelombangnya nanti lagi segitulah. Nah, jadi kita bisa dengan alat itu kita bisa mendeteksi mungkin berpotensi tsunami atau enggak. Jadi kayaknya udah sih. Kayak kita kan kalau ada gempa ada SMS kan, ada gempa terjadi di kota sebelah, tidak berpotensi tsunami. Berarti udah ada lah alat itu bisa. Kemudian sekitar lautan Pasifik, stasiun-stasiun sistem pengendalian telah lama didirikan seperti di Honolulu, ini di Hawaii masalahnya, sebagai pusat administrasi dari geografik. Jadi kan mereka tuh bangun tempat riset lah atau tempat lab atau apa untuk memberi kabar kalau terjadi tsunami, tepat di Samudra Pasifik, baik itu di Indonesia ataupun di pulau-pulau kecil. Di pulau-pulau kecil ini kan dia kecil nampaknya, tapi bisa kalau dibangun tempat riset, paling ya sebagai bangunan beberapa ruang fakultas lah, mungkin dibangun di situ bisa deteksi nanti. Nah, para ahli oceanografi sering menggunakan istilah gelombang laut seismic sea wave untuk menyebut tsunami yang secara
ilmiah, lebih akurat. Nah, ini dia tadi. Kalau ada gempa kan ada apa ya, pergeseran lempeng atau ada dorongan tadi. Nah, dorongan tadi itu menyebabkan gempa. Cuman kan kalau kita bayangin tanah yang didorong paling nggak akan besar kali lah, namanya dorong tanah kan susah tuh, keras, paling bergeser sedikit. Tapi kenapa bisa tsunami? Dia bukan tanahnya yang bergeser sedikit tsunami, tapi hantaman keras tadi itu yang mengakibatkan tsunami. Ibaratnya kayak kita taruh air dalam ember, kalau kita pukul kuat embernya nggak akan benjol ataupun nggak akan menonjol kemana. Cuman hantaman kuat kita tadi bisa menghantam air yang lebih keras. Nah, itulah yang dimaksudkan tenaga seismik tadi, kayak tenaga dalam lah. Padahal bukan tenaga dalam sih, energi yang keras aja itu. Nah, tsunami terjadi karena adanya gangguan impulsif terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba terjadi karena 3 sebab, yaitu ya emang ada gempa bumi, letusan gunung api, sama longsor. Kalau longsor ya mungkin kalau longsornya besar pengaruh sih itu, karena kan tekanannya ada lah. Kalau longsor kecil nggak pengaruh. Oh sorry, salah putar slide. Nah, magnitudo tsunami yang terjadi di Indonesia sekitar antara 6 sampai 9 skala Richter ya, yang udah mungkin ya. 6 sampai 9. Karena 9 pun besar. Dengan tinggi gelombang tsunami maksimum yang mencapai pantai antara 5 sampai 24 meter. Besar juga kan? Jangkauan gelombang ke daratan antara 50 hingga 200 meter dari garis pantai. Nah, jadi gelombang besar itu bisa mencapai 50 sampai 200 meter dari garis pantai, nah efeknya. Nah, mungkin kita ada nyiapin alat-alat ini kan, alat mendeteksi gempa kemudian mengabari satelit mengabari kitanya. Jadi istilahnya udah ada warningnya lah, udah ada persiapan. Oke deh, materi saya sampai di sini saja. Kita lanjutkan sesi diskusi apabila ada yang mau bertanya ya. Oke, Pak Wira, ini kalau saya sekarang kan cuma bisa lihat tampilan tampilan layar. Sementara saya kalau melihat diskusi tadi saya hentikan stop sharing ya. Iya, boleh Pak. Pak, sudah ada yang mau bertanya Pak? Boleh saya pindahin ini dulu, nggak kelihatan saya. Silakan yang raise hand, Lili boleh Iya, perkenalkan diri. ya agak kejar pagi ya Pak. Perkenalkan, nama saya Lili Karina Laya. Ya, Lili. Salam kenal Lili. Ya Pak, saya ingin bertanya, apakah ombak dan gelombang Pak? Itu ya Pak. Pengertian ya Lili atau apa? Perbedaan, apakah ada perbedaan apa persamaan gelombang sama ombak Pak? Itu aja. Tadi kan saya tadi bilang, ini kalau menurut saya, gelombang itu yang bahasa ilmiahnya, bahasa kita. Kalau ombak itu bahasa sehari-hari. Jadi istilahnya benda yang sama tapi kita beda penyebutan aja, gitu. Jadi kalau mungkin kalau Lili ini lagi pikirnya Bapak ini cerita gelombang, tapi yang ombak yang kayak mana ya? Nah, saya jawabnya itu bentuk yang sama cuman beda penamaan aja, gitu. Itu Lili. Ya Pak. Sama berarti. Iya Pak, saya mungkin lanjut Pak. Memang kita makanya sebelum kita kuliah dulu mungkinnya apalagi mendapatkan mata kuliah tentang oceanografi, kita tuh kan masyarakat awam dulu tuh sempat bingung antara pengertian arus, ombak, gelombang Pak. Jadi kalau kita misalnya yang sering naik kapal, wah apa ini namanya, arusnya kencang, gelombangnya kencang. Iya. Itu mungkin sebenarnya bagaimana tuh Pak? Arus, gelombang, sama apa tadi satu lagi? Ombak. Ombak. Karena kita kalau dulu jadi sebelum ambil oceanografi itu Ya. ombak sering kita sebut kan, gelombang atau arus itu jarang kita gunakan istilah. Wah, arusnya kencang, gelombangnya kencang, ombak, karena itu istilahnya lebih umum ya istilah tuh ombak itu Pak. Ya, karena apa namanya, itu kan nggak ada yang acuan utama ya, jadi nggak ada yang saling, oh jangan bilang ombak, oh jangan bilang arus, jangan bilang gelombang, itu kan jadi terlalu bebas ya, makanya kita jadi orang lain yang mendengar jadi ada beda-beda persepsi, padahal itu yang diomongin sama juga. Tapi kalau arus, dia ada penjelasan lagi, nggak usah
saya ada materi lanjutan tentang arus, emang hampir sama kayak gelombang, paling dikit lah bedanya, mungkin kayak nggak ada dipengaruhi gravitasi lah gitu. Udah hampir sama kalau arus tuh. Tapi kalau ombak sama gelombang, kalau versi saya itu sama. Nah gitu Pak Wira. Ya Pak Wira ada yang angkat tangan nih, kayak mana nih yang lain nih? Boleh Pak, boleh Pak. Evan boleh Evan. Oh gitu ya. Silakan Evan dulu, Wisnu dan Auria. Evan dulu ya. Gimana Evan? Saya menanya yang materi awal dari Pak, yaitu gelombang internal, gelombang yang terjadi di dalam permukaan ya Pak. Internal itu di dalam, berarti yang nggak terlihat sama kita di dalam, pokoknya laut dalam. Terus Evan gimana? Itu apakah gelombang internal ini terjadi di perairan laut dalam atau juga berpotensi di laut dangkal Pak? Oh, maksud di saya ini pokoknya dia bukan dalam dan dangkal, dia udah di dalam air, itu namanya gelombang internal. Cuman tenaganya kalau cuman kedalamannya sekitar 1-5 meter, tenaganya besar karena cuman dikit yang ditolak. Tapi kalau dia berada dalam 10 meter ke bawah, itu tenaganya nggak begitu besar karena dia berat lah, massa airnya berat. Nah itu pengaruh tenaga. Tapi kalau internal tuh, Pak izin Pak, boleh sambil ditunjukkan di slide yang ditanyakan terkait dengan gelombang internal Pak, karena mungkin agak ngawang kalau kita tidak lihat slide, agak mengawang-awang kita. Ya, cuma resikonya saya nggak bisa lihat layarnya lagi ya. Tapi kami bisa lihat Bapak di layar kami masing-masing Pak. Oh ya udah. Kita lihat tadi ya. Emang kalau nggak pakai slide agak susah, cuman ya. Jadi ya ini tadi ya gelombangnya. Kita lihat. Yang mana tadi gelombang internal? Nah ini dia. Jadi kan ini yang gelombang permukaan. Nah dia di atas ini. Nah kalau yang internal di dalam. Kalau dia cuma sekitaran 5-10, besar dia tenaganya. Karena kayak kita, saya bilang tadi teorinya, kalau kita mukul air dalam ember, kalau airnya dikit, besar dia kan tenaganya. Tapi kalau kayak dalam drum kita pukul, nggak akan bergerak, tapi sama-sama tenaganya ada. Itu jadi contoh perbedaan gelombang internal. Mana Evan? Paham Pak. Tapi untuknya Pak, apakah hampir sama dengan gelombang permukaan Pak? Kalau bentuk berbeda. Kalau permukaan dia kan nggak ada hambatan tuh, langsung di atas. Berarti dia besar ya, ada kayak ombak lah, kayak ombak atau gelombang yang di atas nih. Nah, kan kelihatan. Kalau di dalam dia nggak ada percik-percik putih ini kayak busa nih, nggak ada, karena kan dia di dalam. Bentuk udah pasti berbeda ya, tapi tenaga tuh sama, kayak amplitudonya. Kayak tadi kan ada amplitudo tuh, kapan dia tinggi rendah itu bisa ada itu dari sensor gelombangnya sama, karena bentuknya aja berbeda. Nah gitu Evan. Lebih datar. Dia nggak datar juga sih, cuman sama, cuman kita nggak bisa dilihat pembedanya. Dia cuma bisa dilihat kalau kita pakai sensor gelombang. Jadi yang dilihat itu yang amplitudo naik turun tadi itu. Nah, naik turun. Di internal ada juga naik turun, cuman kita nggak bisa melihat. Kita cuma bisa lihat gerakan kayak amplitudo yang kayak denyut jantung tuh. Nah, itunya kelihatan berapa tinggi crash tadi, berapa tinggi rendahnya. Jadi sama-sama gelombangnya. Nah, gitu. Kalau kita pikir di dalam nih nggak mungkin berbusa kayak gini, pasti dia gerakan juga tapi nggak ada busanya. Tapi kan kelihatan juga kalau kita misalkan Evan ya, kita taruh lah misalnya naik kapal, kita taruh Evan di laut agak dalam ini, kita ukur pakai GPS, dia berada di titik sekian, kita tunggu si Evan nih kalau nggak bergerak 1 jam lagi, pasti udah bergeser dia ke tempat lain karena dia ada energi yang menggerakkan tadi. Nah itu contoh, kalau mau contoh, nah, kayak gitu. Ya, tapi posisinya kalau di permukaan emang bergeser kan. Ini bukan di permukaan, di dalam. Cuman ya di dalam nggak mungkin kita contohin Evan karena susah dia bernapas. Oh, pakai alat selam, bergeser tuh titiknya, koordinatnya. Menarik sekali Pak. Mungkin saya tambahkan, kalau mahasiswa ini sering nonton film kartun ya. Sebenarnya ombak yang internal tadi itu, kalau mahasiswa pernah nonton film kartun yang judulnya Turtle's Tale, yang mana tuh ya? Semi, tahu nggak Semi yang penyu hijau? Itu kan dia di awal film itu dimulai petualangannya dia itu
berkeliling dunia karena dia terbawa arus yang ada di Oh, ya ya. bagian kolom air, kolom Oh iya laut. tuh. Jadi sehingga dia mulai petualangannya itu si Semi yang kecil mungil, Hmm. si penyu hijau. Nah, itu salah satu contoh dalam kartun yang bisa mengajarkan kita melihat bahwa gelombang internal, ya, contohnya kurang Ya, lebih seperti contohnya itu. gitu, gitu. Karena dia ndak capek berenang, dia tinggal terbawa. Eh, Itu Semi itu. Nanti kalau ada mahasiswa yang belum tahu, nanti di searching aja Kasih linknya. Turtle Tail si Semi. Iya, iya. Biasanya di global, Pak. Oh, itu ya. Di global. Berarti pandai ini yang tahu ini. Karena Eh, kan apa tuh? Aduh, sorry. Orang buat film tuh kan ya dia lihat contoh di alamnya juga kan. Monggo Pak, masih banyak yang bertanya karena Iya, iya. menarik sekali topik Bisa kita di pada pagi hari ini. saya masih bisa kelihatan nggak sih? Oh, bisa Terlihat Pak, kelihatan. alhamdulillah. Bisa kelihatan kan? Oh, siap nih. Permisi, Pak, saya mau bertanya. Ya, gimana? Pertanyaan saya ada dua, Pak, Nama dong. Fadilah ya. mengenai tsunami. Hmm. Yang pertama tuh Perkenalan dulu karena belum tentu ya, Pak Nabil tahu. nama saya Fadilan Wahid dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Ya. Pertanyaan saya yang pertama tuh, apakah gelombang tsunami yang menjalar sampai ke daratan akan kembali ke laut lagi? Dan yang kedua, seberapa jauh jarak yang ditempuh gelombang tsunami tersebut? Oh, Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, Fadilah, kita buka slide-nya ya. Kalau yang pertanyaan kedua tuh bisa langsung kelihatan di sini masalahnya. Nah, ini ada nih. Dia jaraknya sampai 50 hingga 200 meter. Itu yang tenaganya masih kuat ya. Tapi kalau yang bisa sampai kilometer itu cuman ya tambahannya ataupun sisa alirannya. Kalau yang kuatnya itu sampai 200 meter atau ya 0,2 kilo lah, segitulah jauhnya. Tapi kalau gelombang tsunami itu balik lagi ke laut, balik, cuma lama kan. Dia kan bakal, kalau bukan balik lagi ke laut melalui jalurnya itu turun, ataupun dia masuk ke sungai. Jadi ya tetap, ataupun melalui resapan tanah. Jadi ada banyak cara, bisa ke laut, bisa ke sungai, ataupun resapan tanah. Kalau yang gelombangnya tadi, kalau ini kan ada 5 sampai 24 meter, ada ketinggian ya. Tapi kalau jaraknya 200 meter yang masih tenaga dari gelombang. Kalau sisanya itu cuman dorongan air gelombang itu bisa jauh. Istilahnya kayak kita ada berapa gelombang air, dia bisa jauh tapi tenaga utamanya itu dia pasti sampai 200. Itu Fadilah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Lagi selanjutnya Auri ya. Auri dulu. Ya Pak, Mana? saya ingin bertanya, mengapa kedalaman laut bisa berpengaruh pada ketinggian dan kecepatan gelombang tsunami? Iya. Kalau yang ini bisa jelaskan dia, misalkan dia gempanya itu di laut yang dalam, itu mungkin agak lama gelombang besar ataupun nggak berpotensi tsunami karena dia udah teredam sama dalamnya lautan. Tapi kalau terjadi di daerah yang nggak begitu dalam gempanya atau apa, dia dorongannya lebih besar. Jadi kalau kita umpamain gini, misalkan ada ember kita isi, ada ember itu kita isi air, satu kita pukul dari bawah dengan tenaga yang sama, mungkin airnya nggak tumpah. Satu lagi kita pukul dari samping, itu bisa tumpah airnya. Nah gitulah tsunami itu. Kalau kita di dalam kali permukaan bumi ya nggak akan terdorong keluar. Tapi kalau yang dekat di lempeng mana, yang dekat laut, dekat daratan, kalau dekat daratan itu bisa besar tsunami-nya ataupun bisa gelombangnya besar. Itu Auri. Ya baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini Devi ya. Devi kayak mana? Devi dulu ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari. Ya. Saya yang bertanya, Pak. Untuk berdasarkan gelombang ya, itu ada klasifikasinya nggak, Pak? Sama apa sih, Pak, bedanya gelombang sama arus laut? Gelombang sama arus biasanya itu berbedaan di energinya aja sih. Kalau bentuk fisik kan
Kalau gelombang tuh yang tingginya. Kalau arus dia lebih dorongannya. Kalau arus kita bahas dorongan ya. Di bagian mana ya? Ya kalau menurut saya kalau arus itu dia lebih menekankan gaya distribusinya, gaya dorong. Tapi kalau gelombang dia lebih ke tenaga yang bisa diukur dari tinggi amplitudonya untuk menggerakkan inilah tadi, menggerakkan turbin atau apa kan. Tapi dia kalau yang gelombang dan arus. Kira-kira itu bukan Devi? Pertanyaannya, jawabannya? Iya, Pak. Oke, yang lain Pertanyaannya lanjut. seperti itu. Saya nambah kali Pak Nambah, terkait Kira. Gimana? karena ini sering kita tertukar. Sebenarnya dua saja yang perlu kita pahami. Yang pertama itu arus sama gelombang ya. Kalau kalian begini, yang mudahnya itu dua orang berdiri dipisahkan jarak, terus ada biasa kita pakai tali ya, ke tali. Kalau kalian main lompat tali, ya, dua orang memegang di ujung satu orang memegang di ujung sebelah salah satunya, satu orang di sisi lainnya. Kemudian digerakkan masing-masing itu, jadi sehingga ada muncul lekukan tali. Kalau kalian menggerakkan sambil kalian coba bayangkan, nah itu lekukan tali itu kalian lihat kan kayak ada yang bergerak gitu ya. Padahal yang bergerak di situ itu adalah energinya yang bergerak, karena kita memberikan hentakan sehingga membentuk seperti gelombang. Nah, gelombang itu adalah energi yang bergerak. Nah, iya betul, ini gelombang energi menyebabkan gerakan. Nah, sedangkan masanya itu tetap kan ketika kalian hentakkan itu enggak berpindah teman kalian dari ujung sebelah sini ke ujung sebelah sini. Nah, itu yang bergerak adalah energinya. Sedangkan kalau arus itu adalah yang bergerak masanya. Jadi barangnya yang bergerak. Jadi kalau air di laut itu volume air itu yang mengalami perpindahan lokasi. Nah, sedangkan kalau arus itu cuma tenaga gelombang. Jadi energinya yang berpindah tanpa menyebabkan perpindahan massa air. Itu perbedaan arus dan gelombang. Tetapi kadang dua sifat itu, arus dan gelombang, itu bekerja bersamaan di laut. Jadi susah kita bedakan ketika di laut itu, oh ini arus nih yang bergerak, oh ini gelombang nih yang bergerak. Nah, itu yang sulit kita bedakan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita nanti akan berbicara terkait dengan pasang surut. Nah, pasang surut itu ada kaitannya juga dengan arus dan gelombang. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan kepada Devi untuk tambahannya. Jadi Pak Nabil sudah sangat tepat sekali tadi menjelaskan. Bapak cuma memberikan contoh sehingga jelas bedanya arus, yaitu perpindahan massa air. Nah, sedangkan kalau gelombang itu hanya perpindahan energi tanpa melibatkan massa airnya. Itu. Monggo Pak, dilanjutkan. Masih banyak sekali yang ingin bertanya Pak. Ya, ini Michael dulu ya. Baik Pak. Gimana? Perkenalkan, nama saya Michael Mirun Sapa. Saya ingin bertanya tentang gelombang pasang dengan tsunami Pak. Jadi apa perbedaan sama penyebabnya terjadinya sama Pak? Ya, kalau yang gelombang pasang sama tsunami itu dia kembali ke tadi, bedanya di energinya. Kalau tsunami kan ada gempa bumi, letusan gunung, itu kan berdasarkan gaya yang dari bumi kan, hentakannya tadi kan. Kalau gelombang tadi dia emang ada yang tapi gelombang penggeraknya ada angin, tapi kalau tsunami dia bukan angin yang dari gempa bumi tadi. Kalau gelombang juga ada gempa bumi, jadi gelombang tsunami namanya. Kalau yang masih kena angin gelombang biasa. Itu berarti beda sumber energinya tuh Michael. Beda ya, beda. Ini kalau tsunami kan ini ya, hentakan energi, kalau gelombang angin. Nah, gitu dia. Gimana Michael? Pak, terima kasih Pak. Ini yang Caroline gimana? Perkenalkan, nama saya Caroline. Saya mau bertanya,
tadi kan ada dibilang terbentuknya ombak tinggi itu dikarenakan energi yang merambat melalui air. Nah, Ya, yang saya tanyakan adalah energi ini asalnya dari mana ya, Pak? oh energi. Energi ya banyak dia tuh. Ya, angin ini energi. Gerakan gempa bumi energi. Perpindahan kita pun dorongan kita energi itu ada di mana-mana, cuman kita ya mungkin nggak biasa ya ataupun apa ya, ataupun kita belum tahu. Misalkan kita bergerak nih energi, angin yang ada pak kita energi, gempa bumi energi. Nah energinya tuh ada di mana-mana, cuman mungkin nggak dibilang atau nggak dilihat kan. Gitu Caroline, gimana? Terus tadi Pak Fitra kan ada jelasin tentang gelombang tuh karena ada energi yang merambat. Itu yang sama Kak yang membuat ombak tuh bisa jadi tinggi. Ya, kalau yang Pak Fitra tadi kan dia energi merambat tuh yang mengakibatkan arus ya, geser atau apa kan. Tapi kalau yang tinggi gelombang tadi kan tergantung dia didorong dari bawah tadi, kalau didorongnya keras, tinggi dia gelombang itu turun lagi, naik lagi tinggi, tergantung seberapa besar energi yang mengakibatkan tinggi. Kalau cuman kayak umpamanya kita pukulan embernya pelan ya nggak akan tinggi riaknya, tapi kalau keras tenaga dorongnya besar lagi gelombangnya. Nah, gitu, Caroline. Baik, terima kasih Pak. Nah, Teguh mana Teguh? Ya Pak, perkenalkan nama saya Teguh Pak. Ya. Saya mau bertanya tentang gelombang internal lagi Pak. Internal, saya buka sana gua. Ya, terus lanjut. Sumber dari energinya Pak. Apakah kalau di permukaan kan ada angin Pak? Ada angin ya. Kalau di internal itu apakah terpengaruh oleh arus Pak? Pengaruh arus, kalau versi saya, tenaga yang dari bawah nih mengakibatkan arus, bukannya mungkin bisa emang tenaga dari bawah nih dari kayak gempa bumi lah ataupun biasanya umumnya gempa bumi sih, nggak mesti gempa, pergeser lempeng kan dia kan bumi itu kan berotasi tuh, saling tergeser lempeng. Geseran yang sedikit ini dia mengakibatkan gerakan gelombang internal, nggak mesti harus gempa. Gerakan lempeng dikit itu bisa menggerakkan. Jadi dia bisa menggerakkan arus, kemudian gerakan arus juga mungkin berpengaruh juga di gelombang internal yang di permukaan, bukan yang di bawah. Kalau yang di bawah dia karena itu tadi pergeseran lempeng yang sehari-hari, karena bumi berputar terus ya berpeluang terjadi saling gesek ataupun itulah energinya. Gitu Teguh. Iya Pak, makasih Pak. Kalau Kristina gimana? Kristina. Ya baik, terima kasih Pak. Saya akan bertanya. Bagaimana Mengapa kenaikan muka air laut bisa terjadi, lalu bagaimana cara memprediksi dan minimalisir dampaknya? Terima kasih Pak. Oh iya. Jadi diprediksi itu kan dia memprediksi ya. Kalau lihat gambar ini, kan udah ada alat tuh. Alat yang ini kan untuk mengetahui tingkat gelombangnya. Gelombangnya kalau tenaganya segini, berapa sih yang bisa diberikan jarak tingginya? Misalkan dia terjadinya di jauh dari pantai. Itu kayaknya tuh tenaganya nggak besar sampai pantai. Misalkan dengan jumlah skala Richter gempanya saya sama-sama 6. Sama-sama 6 kalau dia sumber intinya jauh dari daratan, aman-aman aja. Tapi kalau 6 dekat daratan itu gelombangnya besar. Jadi kan kalau udah kita tahu itu posisi titik gempa yang dekat daratan ya segera dikabari biar kita melakukan ya antisipasi lah gitu. Tapi kalau jauh dari daratan biasanya cuma ada SMS misalnya kan, nggak ada gempa di sekian titik jauh itu, tidak berpotensi gelombang atau apa. Nah lebih dari kinerja alat ini sama penentuan titik gempanya. Itu Kristina. Oke, makasih ya Pak. Ya sama-sama. Ini Teguh bertanya lagi atau lupa diturunkan raise hand? Oh udah ya. Pak Wira, saya kembalikan ke moderator ya, karena kayaknya yang raise hand udah habis. Mana Pak Wira? Oh ada lagi ya, Devi ya. Gimana Devi? Masih ada satu lagi kayak. Ya boleh. Saya mau tanya soal gelombang tadi ya. Ya.
ada nggak kayak klasifikasi gelombang gitu Pak? Atau sama semua? Ada tadi klasifikasi gelombang. Dia ada namanya sih, emang kalau kita kayak saya bilang tadi, biarpun ada namanya dia tetap kelihatan kayak ya sama gitu kan. Ini tadi klasifikasi ada crash-nya tadi kan. Ini yang nama-nama permukaannya sih. Nah ini dia klasifikasi gelombang. Ada ria, ada gelombang, ada breaker, ada gelombang pelabuhan, pasang surut. Cuma kita namain sama karena tapi bentuk sama, cuma bisa dilihat nih berdasarkan periode. Ini yang kalau di bawah 1 detik ria namanya. Lewat 1 detik gelombang, kalau lewat 10 detik gelombang besar. Lebih lihat ke ininya, tingginya kelihatan sih atau durasinya. Jadi kan ya itu persepsinya beda-beda. Orang yang udah kuliah oceanografi mungkin ya udah lihat ini, udah tahu dia bedanya gini-gini. Tapi kalau yang belum dia bilang itu semua gelombang. Tergantung ini juga, tergantung pembekalan kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tahu, ya dia tahu. Tapi kalau yang belum tahu ya wajar lah. Semua ombak, semua air. Nah gitu. Iya, Oh ya, Triponia menanya ya, kayak mana? ya Pak, perkenalkan saya Triponia. Saya ingin bertanya Pak, kan ada yang namanya angin muson ya Pak. Oh iya. Nah, apakah angin muson termasuk juga dalam menyebabkan gelombang Pak? Oh iya, kalau itu bisa saya bilang iya, karena dia kan itu angin yang bukan sering terjadi ya, terjadinya sesekali. Nah, terjadinya sesekali mengakibatkan ada kalanya gelombang tinggi, gelombang apa. Tapi itu jelas berpengaruh karena itu angin yang sesekali itu pasti angin besar. Kalau angin yang nggak sesekali ya angin sehari-hari ya nggak besar ataupun nggak berdampak. Jadi saya jawabannya ya berdampak. Itu. Baik Pak. Oh tanya lagi ya, Baby ya. Gimana Baby? Iya Pak, saya mau bertanya Pak, apakah pengaruh antara gaya tarik bulan dan matahari terhadap tingginya gelombang yang ada di bumi Pak? Oh ya, kalau itu ada gambarnya. Itu berpengaruh sih. Karena kan dia kalau gaya tarik si matahari besar, sama karena jauh nggak begitu besar. Gaya tarik bulan, biarpun dia bulan itu kecil, gaya tariknya lebih besar karena dekat dengan matahari. Apabila nanti matahari, bulan berada dalam satu garis, maka tarikannya lebih besar karena yang menarik 2 item. Nah, itu dia. Lebih besar dia. Itu Baby. Ada masanya dia nanti bulan matahari satu garis lurus. Bagaimana nih Pak Wira? Sudah tidak ada lagi kah Pak? Sampai sekarang belum ada yang resen lagi atau apa kan? Oh iya, alhamdulillah. Atau mereka udah mau nonton si penyu tadi ya? Mau lihat langsung. Semi. Ya. Kayaknya habis ini silakan di Netflix mungkin ada yang mau nonton ya. Netflix berbayar. Yang gratisan mungkin Pak apa? Mungkin ini Pak, mungkin Bapak bisa berikan penilaian terkait dengan kondisi mahasiswa MSP ini setelah Bapak mengisi kuliah ini, apa kesan Bapak terkait dengan mahasiswa saya yang di MSP ini Pak? Oh, kalau saya lihat di sini lebih aktif lah, karena di Pak saya juga gitu. Kalau anak-anak yang masuk itu anak baru, dia lebih aktif dibandingkan angkatan tinggi. Biasanya saya ngajarnya angkatan yang atas kan, itu nggak mau bertanya, nggak mau menjawab, silent gitu. Kalau pakai daring di mute, kalau tetap muka juga silent ya, kayak gitu semua. Tapi kalau ini ciri khas anak baru memang itu banyak. Pak saya juga anak baru tuh aktif dia masih. Tapi kalau udah agak lama tuh udah paper lah, mau ujian tugas, mau dia nge-lab, mau dia bimbingan, mau dia apa, udah datang situ cuma duduk. Tapi tetap semangat lah kalau bisa sampai angkatan tinggi tetap bertanya. Jadi kalau kita bertanya itu kita menambah ilmu lah. Jadi istilahnya mengurangi jam belajar. Kita udah tanya nih ya, ini udah tahu, udah jelasin berkali-kali, udah ingat. Daripada belajar sendiri takut salah, nggak ada jawaban kan. Tapi kalau bertanya udah ada. Kayak gitu Pak Wira.
Baik, terima kasih banyak untuk Pak Nabil. Hari ini memang walaupun kita kuliah pagi, tapi semangatnya semangat pagi juga, bukan semangat yoyo ya. Ya pastilah, udah pagi sama pagi. Iya, karena biasanya kalau pagi itu identik dengan masih lemas Pak, tapi alhamdulillah semangat pagi. Baik Pak Nabil, nanti mohon izin kami bisa diberikan kopi slide-nya Pak, supaya mahasiswa kami bisa buka-buka nanti Pak. Oh boleh. Demikian yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini untuk pertemuan tentang gelombang laut. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Nabil menjadikan ilmu baru yang bermanfaat bagi kita. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa agar adanya keberkahan pada kuliah kita pada pagi hari ini. Berdoa, disilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Pak Nabil. Nanti untuk mahasiswa Bapak akan share link presenti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jaga selalu kesehatan kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Apa ya BKN? Waktunya nanti di mana? Nanti kata Bapak dibagi. Oke. Udah, oke. Ada absenku. Kita belum di absen. Absennya di mana? Nanti Bapak Nanti kirim Bapak katanya. kasih, sabarlah. Belum siap. Udah, enggak tuh sabar guys. Ini. Ih, bacot kok ya. Weh, ada gosip. Bahas lo aku masih. Sabar Pasti kok tidur tuh.